Bukan, berarti belum terjadi ini. belum terjadi, tapi takutnya itu sudah ada lebih dahulu. Oke. Itu yang alasan pokok mereka seperti itu semua. Dan saya takut apakah itu merupakan teror atau tidak, saya tidak tahu tentang itu. Terima kasih. Baik. Pak Andri. Terima kasih Yang Mulia. Saya akan menjawab tadi pertanyaan dari tim pemohon terkait adanya pemanggilan kepala desa di Jember, di Polres Jember. Kami memang mendapat juga aduan tersebut di call center kami, dikirim oleh pengadu, berbukti berita di jawapos.com, kemudian juga beberapa media lainnya. Dan karena kami punya tim hukum di daerah di Jember, saya berkoordinasi dengan tim hukum daerah, rekan saya di sana untuk memastikan apakah benar itu ada panggilan beberapa kepala desa yang ada di Polres Jember. Setelah diinvestigasi memang ada, namun dipanggil itu karena apa? Ini masih dalam hal pemeriksaan di Tipikor. Kemudian menjelang untuk hadir di sidang MK ini, saksi tersebut, salah satu saksi tersebut kami dapatkan, namun mengundurkan diri beberapa hari yang lalu. Seharusnya kami bisa bersama-sama dengan beliau, tiba-tiba membatalkan untuk hadir menjadi saksi di MK. Jadi saya pun tidak bisa membuka siapa nama saksi demi keamanan, karena itu haknya beliau, sehingga memang itu benar ada pemanggilan berapa puluhan kepala desa yang ada di Polres Jember. Terima kasih Yang Mulia. Baik, dari Pak Anin. Terima kasih Yang Mulia. Yang pertama dari pemohon, di antara keberatan-keberatan yang kami isi di dalam formulir C kejadian khusus dan atau keberatan saksi, formulir D ya, itu adalah selain yang telah kami sampaikan tadi, ada beberapa persoalan ketidaksesuaian antara surat keputusan KPU nomor 1413 tahun 2023 dengan yang diterima, kemudian beberapa kasus-kasus yang tadi itu juga adalah bansos, kemudian mobilisasi aparatur ya, negara itu juga kami sebutkan. Nah, tapi forum yang ada di rekapitulasi nasional tidak membahas masalah itu karena memang membahas masalah angka. Yang kedua terkait dengan selisih tadi surat suara yang masif. Saya tidak hadir pada hari-hari terakhir, tapi teman yang hadir pada waktu itu. Nah, saya sebelum ke sini juga mengkonfirmasi, menghubungin teman apa yang terkait dengan selisih surat suara ini. Intinya tidak atau belum mendapatkan penjelasan yang lengkap. Pihak KPU lebih inilah untuk menyampaikan ya. Begitu juga dari Pak Refli Harun, itu memang ini juga kita sadarin ya, bahkan dari info yang kami terima yang tadi selisih, ini kan selisih dari C hasil manual berjenjang yang 12, tapi kalau dilihat dari Sirekap kita mendapatkan informasi, kita dikirimkan juga laporan, itu bahkan sampai 49 juta itu kalau data dari yang digunakan adalah Sirekap itu, tapi yang manual berjenjang menjadi 12 juta. Ini juga menjadi sesuatu yang menarik ya, dari 49 selisih menjadi 12 juta itu kan juga terjadi penurunan. Nah, itu kemudian yang suara partai tadi itu juga, ini juga satu yang anomali terjadi di berbagai daerah yang itu adalah suara partainya itu naik bahkan pemenang di beberapa daerah tapi paslonnya menurun. Nah, ini karena forum rekapitulasi nasional tidak membahas sampai ke sejauh itu, jadi ini yang menjadi tidak kita ketahui juga di rekapitulasi nasional. Demikian. Terima kasih Yang Mulia. Baik, dari termohon ada pertanyaan tuh. Kejadian yang Anda laporkan ini, Anda bisa tahu nggak bahwa kepala desa misalnya akhirnya berubah, mempengaruhi suara di Pilpres. Anda kan tidak tahu apakah kepala desa itu akhirnya memilih 02 atau tidak. Semua hanya berdasarkan
asumsi, asumsi, asumsi. Sedangkan Anda di sini saksi fakta. Terima kasih. Baik, karena pertanyaan nggak banyak, dari Bawaslu ada pertanyaan? Atau nanti di cross penjelasan? Oke, cukup. Cukup. Dari Hakim, Prof. Saldi, silakan. Saya sedikit aja ke Pak Adnin Armas ya. Pak Adnin Armas. Halo. Sini Pak. Nah, lihat yang sini. Siap, Yang Mulia. Tadi kan ada penjelasan atau keterangan, kesaksian, ada satu kelurahan, katanya kan, yang semuanya 01, 03 itu kosong, nggak ada suaranya. Itu kelurahan apa tadi Pak? Kelurahan Cileuksa. Cileuksa, Cileusa, Kecamatan Sukajaya, Kecamatan Sukajaya ya. Kabupatennya apa? Bogor. Bogor. Oke, makasih Pak. Ada bukti nggak ini di Bapak? Ada Pak. Di P berapa disampaikan? Ini saya Di sampaikan. permohonan. Pak Kuasa Hukum, tunggu dulu. Ada nggak ini? Di permohonan? Di tambahan bukti yang mulia. Bukan. Di permohonannya ada tidak? Pertanyaan hakim dijawab dulu Pak Wakil Kamal. Tidak ada. Tidak. Kalau ini kan fakta yang terungkap di persidangan. Ya. Nanti Bapak lihat kan ya, buktinya di situ nanti akan kita cross check dengan KPU. Benar atau tidak itu satu kelurahan suara 01, 03 itu kosong. Ada nggak bisa? Bapak bawa nggak itu buktinya sekarang? Ada Pak di HP saya dari foto C hasil. Itu gimana kami mau dapatnya itu Pak? Iya, saya kirim ke. Nanti begini, Bapak usahakan itu menjadi barang yang tercetak, di print ya. Iya, Nanti Pak. akan kita cross check ke sebelah ini di KPU. Nanti coba dibuktikan. Ini kan sudah apa nih? Cileusa, kecamatan dan segala macamnya itu satu kelurahan. Benar nggak itu? Terima kasih. Pak Mirsa dijawab apa yang dari KPU tadi yang mengajukan Pak Jelis, pertanyaan. satu lagi dari kami. Masih ada satu lagi. Silakan. Ya, terima kasih. Biar sekaligus dijawab, nanti mohon izin. Kepada 5 saksi fakta. Tadi dari keterangan 5 saksi fakta, hampir semua menyatakan katanya dari call center, tidak mengalami dan tidak melihat sendiri. Ya, sebagai perbandingan, sebagai kuasa hukum saya ini menerima pengaduan ribuan ke Kopi Joni, tapi saya tidak mungkin jadi saksi karena saya hanya menerima pengaduan. Apakah benar bahwa pengakuan saudara tadi itu mengatakan bahwa memang Anda hanya menerima dari call center, menerima pengaduan, tapi tidak melihat sendiri kejadian yang Anda laporkan tersebut? Yang kedua, kepada saudara Mirsa yang di sini datang rupanya dalam kapasitas sebagai LBH. Anda mengadu tentang pencalonan Gibran. Apakah waktu Anda membuat pengaduan tersebut, Anda tidak membaca pasal 47 Undang-Undang MK yang menyatakan bahwa putusan MK berlaku seketika setelah diucapkan, sehingga setelah putusan MK nomor 90 sudah diucapkan, maka itu menjadi bagian dari hukum positif, sehingga tidak perlu dirubah. Sudah berlaku dia tanpa harus menunggu dirubah peraturan PKPU. Pertanyaan terakhir, dua lagi terakhir. Kepada pertanyaan saksi kelima yang perbedaan masif antara calon legislatif dan calon pilpres. Emang manusia mana yang tahu kenapa banyak memilih pilpres, mana yang memilih legislatif? Bukankah hanya Tuhan yang tahu kenapa dia memilih itu? Itu nggak bisa ditanyakan kepada siapapun. Iya, pertanyaan Bapak apa? Pertanyaan saya, kepada siapa Anda menanyakan kenapa dipilih lebih banyak memilih pilpres sedangkan legislatif sedikit? Dalam posisi apa orang itu menjawab? Pertanyaan terakhir, dari ini terulang lagi kepada saksi nomor 1 sampai 5, apakah semua